Kabar terbaru dari dunia ketenagakerjaan Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 43.805 orang sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan data hingga Juni 2026. Pada periode Januari-Juni 2026, jumlah pekerja yang tercatat terkena PHK mencapai 32.389 orang. Artinya, hanya dalam satu bulan, jumlahnya bertambah sekitar 11.416 orang. Meski demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah PHK hingga Juli 2026 sebenarnya masih lebih rendah. Pada Januari-Juli 2025, Kemnaker mencatat terdapat 59.683 pekerja yang terkena PHK. Dengan demikian, angka PHK pada periode Januari-Juli 2026 lebih rendah sekitar 15.878 orang dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan dari data ini. Angka PHK yang dicatat Kemnaker mengacu pada pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Kemnaker menyampaikan, sepanjang Januari sampai Juli 2026 terdapat 43.805 tenaga kerja ter-PHK yang terdaftar dalam program JKP. Lalu, daerah mana yang mencatat PHK paling tinggi? Jawabannya adalah Jawa Barat. Provinsi ini menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbanyak di Indonesia. Kemnaker mencatat ada 8.830 pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat hingga Juli 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 20,16% dari total pekerja yang terkena PHK dan tercatat dalam program JKP secara nasional. Artinya, sekitar 1 dari setiap 5 pekerja yang masuk dalam data PHK Kemnaker berasal dari Jawa Barat. Setelah Jawa Barat, posisi kedua ditempati Jawa Timur dengan 4.781 pekerja. Kemudian ada Banten dengan 4.767 pekerja. Selanjutnya, DKI Jakarta mencatat 3.190 pekerja terkena PHK. Sementara posisi kelima ditempati Jawa Tengah dengan 3.074 pekerja. Jika dilihat dari 5 provinsi tersebut, wilayah Pulau Jawa masih mendominasi angka PHK yang tercatat dalam data Kemnaker. Namun, data ini juga memiliki batasan. Tidak semua orang yang berhenti bekerja masuk dalam perhitungan PHK Kemnaker. Pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, tidak termasuk dalam data tersebut. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan serta Permenaker Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, angka 43.805 bukan berarti seluruh kasus PHK yang terjadi di Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah tenaga kerja ter-PHK yang tercatat dalam cakupan program JKP sesuai ketentuan yang berlaku. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.